Pernahkah bagian tubuh Anda terasa gatal tanpa sebab yang jelas? Kamu pikir itu cuma karena kulit kering atau usia? Hati-hati. Gatal yang muncul di area tertentu bisa menjadi sinyal bahaya dari tubuh. Penelitian dari Journal of Clinical Nutrition di tahun 2023 menunjukkan 30% penderita diabetes mengalami gatal kronis sebelum diagnosis. Yang lebih mengejutkan, banyak orang dewasa di atas 50 tahun mengabaikan gatal ini hingga bertahun-tahun. Padahal ini bisa jadi tanda penyakit serius seperti diabetes, Parkinson, bahkan kanker. Di video ini, Klinik 62 akan ungkap 5 area tubuh yang jika terasa gatal, Anda harus segera ke rumah sakit dalam 72 jam. Terutama area nomor 1, terlambat 2 bulan saja bisa berakibat fatal. Tulis di komentar jika ada bagian tubuhmu yang gatal akhir-akhir ini. Subscribe Klinik 62 untuk info kesehatan terpercaya setiap minggunya. Gatal di punggung, tanda diabetes yang sering diabaikan. Bapak, Ibu sekalian, apakah punggung Anda terasa gatal dalam beberapa bulan terakhir? Apakah Anda tidak bisa hidup tanpa penggaruk punggung? Jangan anggap remeh. Ini bukan sekadar kulit kering karena usia. Penelitian dari International Wound Journal di tahun 2023 menemukan bahwa 20% lansia dengan diabetes mengalami gatal di punggung sebagai gejala awal. Mengapa punggung? Saat gula darah naik, tubuh kehilangan banyak air melalui urin. Akibatnya, kelembaban kulit berkurang drastis. Punggung memiliki lebih sedikit kelenjar keringat dibanding area lain, sehingga menjadi bagian pertama yang kering dan gatal. Studi dari Frontiers in Surgery di tahun 2022 menunjukkan bahwa gatal pada diabetes bukan hanya karena kulit kering, tetapi juga karena neuropati diabetik. Kerusakan saraf otonom menyebabkan produksi minyak alami kulit menurun, membuat kulit semakin kering dan gatal. Lansia dengan kontrol gula darah buruk dan HbA1c di atas 8% memiliki risiko 3 kali lipat mengalami gatal kronis. Yang mengkhawatirkan, banyak orang hanya menggaruk atau mengoleskan salep tanpa menyadari bahwa ini adalah sinyal tubuh tentang diabetes. Seorang pasien berusia 62 tahun di Bandung mengalami gatal punggung selama 8 bulan. Ia tidak bisa tidur karena harus menggaruk setiap malam. Saat akhirnya melakukan tes darah, HbA1c-nya mencapai 9,2%, hampir 2 kali lipat dari nilai normal. Lebih parah lagi, pemeriksaan mata menunjukkan pendarahan di retina, tanda komplikasi diabetes sudah dimulai. Jika saja ia datang 8 bulan lebih awal, pengobatan bisa dimulai sebelum komplikasi muncul. Sekarang, ia harus menjalani suntik mata seumur hidup dan minum obat diabetes rutin. Rasa gatal di punggungnya memang hilang setelah 6 bulan pengobatan, tapi kerusakan matanya tidak bisa diperbaiki lagi. Bagaimana mengenalinya? Hanya dengan gatal di punggung, kita belum bisa memastikan apakah itu diabetes. Perhatikan sinyal lain yang menyertai. Pertama, Anda sering merasa haus dan minum air lebih banyak dari biasanya. Kedua, Anda sering buang air kecil, bahkan di malam hari. Ketiga, Anda makan banyak tapi berat badan terus turun. Keempat, kulit terasa kering dan kasar, terutama di kaki dan tungkai. Jika Anda mengalami 2 atau lebih gejala ini disertai gatal punggung yang tidak kunjung hilang, segera periksa gula darah. Cukup dengan tes gula darah puasa di laboratorium. Jika hasilnya di atas 126 mg per desiliter, itu diabetes. Jika antara 100 sampai 125 mg per desiliter, itu pradiabetes yang masih bisa dibalik tanpa obat jika ditangani segera. Solusi praktis. Jangan hanya menggaruk jika punggung Anda gatal. Lakukan langkah-langkah berikut. Pertama, segera periksa gula darah puasa di klinik atau rumah sakit terdekat. Jangan tunda lebih dari 3 hari jika disertai gejala lain. Kedua, jaga kelembaban kulit dengan mandi air hangat, bukan air panas. Gunakan sabun lembut tanpa pewangi. Ketiga, oleskan pelembab segera setelah mandi saat kulit masih lembab. Gunakan pelembab yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Keempat, minum air minimal 8 gelas sehari untuk menjaga hidrasi tubuh. Kelima, hindari menggaruk dengan kuku atau benda keras yang bisa melukai kulit. Gunakan telapak tangan untuk menekan area yang gatal. Jika terbukti diabetes, dokter akan memberikan pengobatan untuk mengontrol gula darah. Biasanya, setelah gula darah terkontrol selama 3-6 bulan, rasa gatal akan berkurang secara signifikan. Gatal di kulit kepala, sinyal awal penyakit Parkinson.
Bapak, Ibu sekalian, apakah kulit kepala Anda gatal akhir-akhir ini? Sudah ganti sampo beberapa kali tapi tidak membaik? Ketombe juga banyak? Jangan buru-buru menyalahkan sampo. Gatal kepala yang persisten bisa menjadi tanda awal penyakit Parkinson. Penelitian dari Jmir Dermatologi di tahun 2024 menunjukkan bahwa 18,6–59% pasien Parkinson mengalami dermatitis seborrheic, kondisi kulit kepala yang gatal dan berketombe. Yang mengejutkan, penelitian dari Journal of the American Academy of Dermatology di tahun 2024 menemukan bahwa dermatitis seborrheic bisa muncul 2 tahun sebelum gejala motorik Parkinson terdeteksi. Mengapa ini terjadi? Saat saraf otak mulai rusak pada penyakit Parkinson, sinyal salah dikirimkan ke kelenjar minyak di kulit kepala. Akibatnya, produksi minyak berlebihan. Kulit kepala menjadi berminyak, gatal, dan berketombe. Ini disebabkan oleh disfungsi sistem saraf otonom, sama seperti yang menyebabkan gejala non-motorik lainnya pada Parkinson. Studi dari Dermatologi Praktikal Konseptual di tahun 2024 yang melibatkan 215 pasien Parkinson menemukan bahwa 92% pasien mengalami masalah kulit, dengan dermatitis seborrheic sebagai yang paling umum. Lebih penting lagi, penelitian menunjukkan ada korelasi signifikan antara tingkat keparahan dermatitis seborrheic dengan skor gejala motorik Parkinson. Seorang pasien wanita berusia 66 tahun di Jakarta mengalami gatal kepala selama setahun. Ia mengganti sampo dengan produk mahal, membeli obat ketombe di apotek, bahkan konsultasi ke dokter kulit. Setelah diolesi salep, kondisinya membaik sebentar, lalu gatal lagi. Ia mengira ini karena kulit kepala yang sensitif seiring usia. Namun, sejak 6 bulan kemudian, hal aneh mulai terjadi. Saat makan, tangannya sering gemetar. Saat berjalan, langkahnya menjadi lambat dan kaki sulit diangkat. Putrinya mengajaknya ke rumah sakit dan melakukan MRI. Hasilnya mengejutkan, penyakit Parkinson stadium awal. Nenek itu menangis dan berkata, hanya karena kepala gatal, ternyata ini masalah otak. Seharusnya saya datang setahun yang lalu. Sekarang ia minum obat untuk memperlambat perkembangan penyakit. Gemetar di tangannya sedikit membaik, tapi penyakit Parkinson akan terus berlanjut. Dalam 10–15 tahun, ia mungkin akan kesulitan berjalan sendiri. Bagaimana mengenalinya? Tidak semua gatal kepala adalah Parkinson. Anda harus waspada jika disertai gejala berikut. Pertama, tangan gemetar saat istirahat, bukan saat sedang mengangkat sesuatu. Kedua, langkah kaki menjadi pendek-pendek dan lambat saat berjalan. Ketiga, ekspresi wajah menjadi datar, kurang menunjukkan emosi. Keempat, postur tubuh menjadi bungkuk. Kelima, suara menjadi lebih pelan dan monoton. Jika Anda mengalami satu atau lebih gejala ini disertai gatal kepala yang tidak kunjung hilang meski sudah ganti sampo berkali-kali, segera ke dokter spesialis saraf. Solusi praktis. Jangan hanya mengandalkan sampo anti ketombe. Lakukan langkah-langkah ini. Pertama, segera konsultasi ke dokter spesialis saraf jika disertai gejala motorik seperti gemetar atau langkah lambat. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan mungkin MRI otak. Kedua, untuk mengatasi dermatitis seborrheic, gunakan sampo anti jamur yang mengandung ketoconazole 2%, 2–3 kali seminggu. Obat ini terbukti efektif mengurangi gatal dan ketombe pada pasien Parkinson. Ketiga, hindari menggaruk kulit kepala dengan kuku karena bisa melukai kulit dan memperparah peradangan. Keempat, jaga kebersihan kulit kepala dengan keramas teratur, tapi jangan terlalu sering karena bisa membuat kulit kepala semakin kering. Kelima, kelola stres dengan baik karena stres bisa memperburuk dermatitis seborrheic dan gejala Parkinson. Jika diagnosis Parkinson dikonfirmasi di stadium awal, pengobatan bisa dimulai segera untuk memperlambat perkembangan penyakit. Obat-obatan seperti levodopa dapat membantu mengurangi gejala motorik, dan dengan penanganan yang tepat, kualitas hidup bisa tetap baik selama bertahun-tahun. Gatal di selangkangan bisa jadi sinyal kanker darah. Bapak, Ibu sekalian, apakah selangkangan Anda gatal akhir-akhir ini? Sudah diolesi salep jamur berkali-kali tapi tidak sembuh? Jangan cepat menyimpulkan itu jamur biasa. Gatal selangkangan yang persisten bisa menjadi tanda bahwa sistem kekebalan tubuh Anda sedang runtuh, bahkan bisa jadi sinyal kanker darah.
Penelitian dari It Journal di tahun 2023 menunjukkan bahwa 88% pasien limfoma kulit mengalami gatal sebagai gejala yang sangat mengganggu. Studi dari PMC di tahun 2023 menemukan bahwa pada pasien limfoma Hodgkin, gatal bisa muncul berbulan-bulan sebelum diagnosis ditegakkan. Mengapa selangkangan? Ketika sistem kekebalan tubuh melemah akibat kanker darah, jamur dan bakteri dengan mudah menyerang area yang lembab dan tersembunyi seperti selangkangan dan ketiak. Ini bukan infeksi jamur biasa yang bisa sembuh dengan salep. Ini adalah manifestasi dari kerusakan sistem imun yang lebih dalam. Studi dari Well Journal of Clinical Cases di tahun 2024 melaporkan kasus limfoma zona marginal yang gejalanya dimulai dengan ruam dan gatal di seluruh tubuh. Pasien mengalami gatal hebat disertai keluarnya cairan dari kulit. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata ini adalah limfoma stadium lanjut. Seorang pasien wanita berusia 61 tahun di Medan mengalami gatal selangkangan selama setahun. Ia malu untuk ke rumah sakit, jadi membeli obat jamur di apotek. Setelah diolesi, kondisinya membaik sebentar. Lalu 3 hari kemudian gatal lagi. Ia mengunjungi 5 dokter kulit berbeda dalam 6 bulan, tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan. Sejak 3 bulan kemudian, hal aneh terjadi. Setiap malam, ia berkeringat dingin sampai basah kuyup dan harus ganti baju tidur. Berat badannya turun 10 kg meski makan dengan baik. Keluarganya merasa aneh dan membawanya ke rumah sakit besar. Tes darah menunjukkan sel darah putih abnormal. CT scan menunjukkan kelenjar getah bening membengkak. Diagnosis: limfoma stadium 2. Nenek itu menangis. Seharusnya saya tidak menyembunyikan karena malu. Saya sudah buang waktu setahun. Sekarang ia menjalani kemoterapi, rambutnya rontok, tubuhnya lemas. Untungnya masih stadium 2, sehingga peluang sembuhnya cukup baik. Jika sudah stadium 3 atau 4, tingkat kelangsungan hidupnya jauh lebih rendah. Bagaimana mengenalinya? Tidak semua gatal selangkangan adalah kanker darah. Perhatikan gejala penyerta ini. Pertama, keringat dingin di malam hari sampai baju tidur basah. Ini disebut night sweats, gejala khas limfoma. Kedua, berat badan turun drastis tanpa diet, biasanya lebih dari 10% berat badan dalam 6 bulan. Ketiga, tubuh terasa sangat lemas tanpa sebab jelas, bahkan untuk aktivitas ringan. Keempat, demam ringan yang hilang timbul. Kelima, benjolan di leher, ketiak, atau selangkangan yang tidak sakit. Jika Anda mengalami satu atau lebih gejala ini disertai gatal yang tidak sembuh dengan salep dalam 3 hari, jangan tunda lagi. Segera ke rumah sakit untuk tes darah lengkap. Solusi praktis. Jangan malu atau takut untuk memeriksakan diri. Ikuti langkah ini. Pertama, segera ke dokter spesialis hematologi onkologi untuk pemeriksaan menyeluruh. Tes darah lengkap bisa mendeteksi kelainan pada sel darah putih. Kedua, jika disarankan CT scan atau biopsi kelenjar getah bening, jangan menolak. Ini penting untuk menentukan diagnosis yang tepat. Ketiga, sementara menunggu hasil pemeriksaan, jaga kebersihan area yang gatal. Mandi 2 kali sehari dengan sabun lembut. Keringkan area selangkangan dengan baik setelah mandi. Keempat, gunakan pakaian dalam dari bahan katun yang menyerap keringat. Hindari bahan sintetis yang membuat area lembab. Kelima, hindari menggaruk dengan kuku. Gunakan kompres dingin untuk meredakan gatal sementara. Jika didiagnosis limfoma, pengobatan harus segera dimulai. Limfoma stadium 2 memiliki tingkat kesembuhan yang baik dengan kemoterapi. Semakin cepat ditangani, semakin baik prognosisnya. Gatal di anus, jangan abaikan, bisa jadi kanker usus besar. Bapak, Ibu sekalian, apakah anus Anda terasa gatal dalam beberapa bulan terakhir? Apakah Anda tidak berani memberitahu siapapun karena malu? Jangan pernah menahannya. Gatal anus yang persisten bisa menjadi sinyal bahwa usus besar Anda tersumbat, bahkan bisa jadi tanda kanker usus besar. Penelitian dari PMC di tahun 2024 menyebutkan bahwa gatal anus atau pruritus ani bisa dikaitkan dengan penyakit anorektal, kanker anal, atau kanker kolorektal. Studi lain dari European Journal of Medical Research di tahun 2023 menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh pada pasien dengan gatal anus yang tidak kunjung sembuh, termasuk kolonoskopi untuk menyingkirkan kemungkinan kanker. Mengapa anus terasa gatal? Ketika ada benjolan di usus besar,
Dinding usus memproduksi lendir berlebihan. Lendir ini keluar dan mengiritasi kulit di sekitar anus, menyebabkan gatal. Jika benjolan terus tumbuh, usus besar menyempit, tinja menjadi kecil seperti pensil, dan setelah buang air besar pun masih terasa tidak tuntas. Darah juga bisa tercampur di tinja. Banyak orang mengira ini hanya ambeien biasa, padahal gejalanya sangat mirip dengan kanker usus besar. Bedanya, ambeien biasanya menyebabkan rasa sakit saat buang air besar, sedangkan kanker usus besar stadium awal sering tanpa rasa sakit. Inilah yang membuat banyak orang terlambat terdiagnosis. Seorang pria berusia 67 tahun di Surabaya mengalami gatal anus selama 2 tahun. Ia tidak berani memberitahu keluarganya karena malu. Ia membeli obat ambeien dan mengoleskannya sendiri. Rasa gatal terus berlanjut. Bahkan di malam hari ia terbangun karena gatal. Sejak setahun kemudian, tinjanya menjadi sekecil pensil. Ia pikir usus melemah karena usia. Sejak 6 bulan kemudian, darah mulai tercampur di tinjanya. Ia pikir ambeiennya makin parah dan terus menahannya. Suatu hari, putranya melihat darah di toilet dan langsung membawanya ke rumah sakit. Kolonoskopi menunjukkan benjolan besar di rektum. Biopsi mengkonfirmasi, kanker usus besar stadium 3 sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Dokter menjelaskan bahwa operasi bisa dilakukan, tapi ia harus menggunakan kantong kolostomi seumur hidup. Wajah kakek itu memucat. Ia menjalani operasi dan kemoterapi. Sekarang ia hidup dengan kantong kolostomi, takut keluar rumah karena khawatir baunya tercium atau kantongnya pecah. Kakek itu berkata, "Saya menahannya selama 2 tahun karena malu. Saya tidak tahu akan jadi seperti ini." Jika saja ia datang 2 tahun lebih awal saat masih stadium 1, cukup dengan mengangkat benjolannya melalui endoskopi. Tidak perlu kantong kolostomi. Hampir semua bisa sembuh total. Tapi stadium 3 berbeda. Hanya sekitar 50% yang bisa hidup lebih dari 5 tahun. Bagaimana mengenalinya? Hanya dengan gatal anus, kita tidak bisa langsung menyimpulkan kanker. Perhatikan gejala lain. Pertama, tinja menjadi kecil seperti pensil atau pipih. Ini tanda ada penyempitan di usus besar. Kedua, setelah buang air besar, masih terasa tidak tuntas, seperti ada yang tersisa. Ketiga, darah segar atau gelap tercampur di tinja. Keempat, perut terasa kembung dan tidak nyaman. Kelima, kebiasaan buang air besar berubah, seperti diare dan konstipasi bergantian. Jika Anda mengalami satu atau lebih gejala ini disertai gatal anus yang tidak kunjung sembuh, segera ke rumah sakit. Solusi praktis. Jangan malu untuk memeriksakan diri. Kesehatan lebih penting dari rasa malu. Ikuti langkah ini. Pertama, segera konsultasi ke dokter spesialis bedah digestif atau gastroenterologi. Jelaskan semua gejala tanpa menyembunyikan apapun. Kedua, lakukan kolonoskopi jika dokter menyarankan. Ini adalah cara paling akurat untuk mendeteksi kelainan di usus besar. Jangan menganggap semua gejala ini sebagai ambeien biasa. Ketiga, sementara menunggu pemeriksaan, jaga kebersihan area anus. Setelah buang air besar, bersihkan dengan air hangat, bukan air dingin. Keringkan dengan lembut menggunakan tisu atau handuk lembut. Keempat, hindari makanan pedas, kafein, dan alkohol yang bisa mengiritasi usus. Kelima, gunakan salep pelembab khusus area anus untuk mengurangi iritasi sementara. Jangan menggaruk dengan kuku karena bisa melukai kulit dan menyebabkan infeksi. Jika didiagnosis kanker usus besar stadium awal, pengobatan bisa dilakukan dengan endoskopi tanpa operasi besar. Tingkat kesembuhannya sangat tinggi, hampir 90%. Semakin cepat terdeteksi, semakin baik hasilnya. Mata kuning dan gatal seluruh tubuh, sinyal darurat kanker pankreas atau hati. Bapak, Ibu sekalian, sekarang kita sampai di peringkat pertama, yang paling berbahaya. Jika Anda mengalami ini, Anda harus ke rumah sakit dalam 72 jam. Jangan tunda sehari pun. Lihatlah cermin. Periksa bagian putih mata Anda. Apakah terlihat sedikit kuning? Apakah seluruh tubuh Anda terasa gatal? Apakah air seni Anda berwarna coklat tua seperti teh? Ini adalah sinyal bahwa hati atau pankreas Anda berhenti berfungsi. Ini adalah sinyal kanker pankreas atau kanker hati.
Penelitian dari American Cancer Society di tahun 2024 menunjukkan bahwa jaundice atau mata kuning adalah gejala pertama yang paling umum pada kanker pankreas. Studi dari MD Anderson Cancer Center di tahun 2024 melaporkan bahwa gatal parah di seluruh tubuh sering mendahului mata kuning pada pasien kanker pankreas. Mengapa ini terjadi? Hati dan pankreas adalah pabrik detoksifikasi tubuh. Mereka menyaring racun dan mengeluarkan empedu. Empedu mengandung bilirubin, zat berwarna kuning coklat. Ketika ada kanker, saluran empedu tersumbat. Empedu tidak bisa mengalir ke usus, malah masuk ke aliran darah dan menyebar ke seluruh tubuh. Itulah mengapa mata menjadi kuning, kulit menjadi kuning, dan seluruh tubuh terasa sangat gatal. Studi dari WebMD di tahun 2024 menjelaskan bahwa bilirubin yang menumpuk di kulit mengiritasi ujung saraf, menyebabkan gatal tanpa ruam yang sangat menyiksa. Air seni menjadi coklat tua karena bilirubin dikeluarkan melalui urin. Tinja menjadi pucat keabu-abuan karena bilirubin tidak bisa masuk ke usus untuk memberi warna coklat pada tinja. Seorang pria berusia 63 tahun di Makassar mengalami gatal punggung selama 3 bulan. Sejak 2 bulan kemudian, air seninya berwarna seperti kola. Sejak sebulan kemudian, matanya mulai menguning. Ia pikir ini karena kelelahan dan terus menahannya. Ia baru pergi ke rumah sakit saat matanya sudah benar-benar kuning. Hasil pemeriksaan, kanker pankreas stadium 4. Operasi tidak mungkin dilakukan. Sekarang ia hanya bisa menjalani kemoterapi yang sangat berat. Namun, seorang pria lain berusia 65 tahun di Jakarta berbeda. Selama sebulan punggungnya gatal. Air seninya mulai sedikit lebih gelap. Saat bercermin, ia merasa matanya sedikit menguning. Putrinya langsung membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada benjolan kecil di pankreas yang mulai menyumbat saluran empedu. Masih stadium awal. Ia menjalani operasi dan kemoterapi. Sekarang ia dalam masa pemulihan dengan prognosis yang baik. Apa perbedaan di antara keduanya? 2 bulan. Yang pertama datang setelah mata benar-benar kuning. Yang kedua datang saat mata baru sedikit menguning. Perbedaan 2 bulan ini memisahkan antara bisa operasi dan tidak bisa operasi. Penelitian dari American Cancer Society menunjukkan bahwa ketika mata sudah benar-benar kuning, 77 dari 100 pasien kanker pankreas tidak bisa dioperasi lagi. Tapi jika datang sebelum mata kuning, kemungkinan operasi jauh lebih tinggi. Kanker hati juga sama. Jika mata sudah kuning, biasanya sudah stadium lanjut. Tapi jika terdeteksi dini, peluang sembuh total masih ada. Bagaimana mengenalinya? Tidak semua mata kuning adalah kanker. Perhatikan gejala penyerta. Pertama, seluruh tubuh terasa gatal tanpa ruam, terutama di telapak tangan dan kaki. Gatal ini sangat parah dan tidak hilang dengan salep apapun. Kedua, air seni berwarna coklat tua atau seperti teh pekat, meski Anda sudah minum banyak air. Ketiga, tinja berwarna pucat keabu-abuan seperti dempul, bukan coklat seperti biasanya. Keempat, nyeri di punggung bagian tengah atau perut bagian atas. Kelima, berat badan turun drastis tanpa diet. Jika Anda mengalami satu atau lebih gejala ini, terutama jika mata terlihat sedikit kuning, jangan tunda. Pergi ke UGD sekarang juga. Jangan tunggu sampai besok. Jangan tunggu 3 hari. Pergi hari ini. Solusi praktis. Ini adalah kondisi darurat medis. Tidak ada solusi praktis di rumah. Anda harus segera ke rumah sakit. Ikuti langkah ini. Pertama, pergi ke UGD rumah sakit terdekat dalam 72 jam. Jika mata sudah benar-benar kuning, pergi sekarang juga. Jangan tunda 1 jam pun. Kedua, di rumah sakit, dokter akan melakukan tes darah untuk memeriksa kadar bilirubin, fungsi hati, dan fungsi pankreas. USG atau CT scan akan dilakukan untuk melihat kondisi hati dan pankreas. Ketiga, jika saluran empedu tersumbat, dokter mungkin akan memasang stent untuk membuka saluran sehingga empedu bisa mengalir kembali. Ini akan mengurangi gatal dan mata kuning sementara. Keempat, biopsi mungkin diperlukan untuk memastikan diagnosis kanker. Jangan menolak prosedur ini karena diagnosis yang tepat sangat penting untuk menentukan pengobatan. Kelima, jika didiagnosis kanker pankreas atau hati stadium awal, operasi mungkin bisa dilakukan. Ini adalah satu-satunya cara untuk sembuh total. Jika sudah stadium lanjut,
Kemoterapi atau terapi targeted bisa membantu memperpanjang hidup dan meningkatkan kualitas hidup. Ingat, setiap pagi lihatlah cermin. Periksa warna mata Anda. Jika terlihat sedikit kuning, jangan tunda. Periksa juga warna air seni dan tinja Anda setiap hari. Perubahan warna adalah sinyal penting yang tidak boleh diabaikan. Bapak, Ibu sekalian, ada alasan mengapa video ini dibuat. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak orang berkata, andai saja saya tahu lebih awal. Gatal adalah surat terakhir yang dikirimkan tubuh. Jangan abaikan. Bacalah dan bertindaklah. Mulai hari ini, setiap pagi lihatlah cermin. Periksa mata, kulit, dan tubuh Anda. Jika gatal lebih dari 3 hari dan tidak sembuh, pergi ke rumah sakit. Itu saja sudah cukup. Nyawa Anda sendirilah yang menjaganya. Apakah video ini bermanfaat? Jangan lupa tekan tombol like dan bagikan ke keluarga atau teman yang membutuhkan informasi ini. Satu video ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Subscribe Klinik 62 dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kesehatan terpercaya setiap minggunya. Tulis di kolom komentar pengalaman Anda. Apakah Anda atau orang terdekat pernah mengalami gejala seperti ini? Bagikan cerita Anda untuk membantu orang lain. Kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi kita punya waktu. Hari ini menentukan 20 tahun ke depan Anda. Kurangi kantong obat, kurangi kekhawatiran keluarga, dan hiduplah bahagia bersama orang-orang terkasih. Itulah harapan kami. Terima kasih telah menonton video hari ini. Sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.